Hola, buenos días chicos. Bienvenidos a mi canal Belajar Bahasa Spanyol. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai kata sifat dan kata benda. Untuk lebih detailnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, saya sudah lebih dekat mengenai pengertian dari kata benda dan kata sifat dalam bahasa Spanyol. Oke chicos, dalam bahasa Spanyol itu kata benda diistilahkan sustantivo, dan ada dua jenis kata benda, maskulin, feminin. Jadi kita bisa membedakan jenis kata benda ataupun genre kata benda berdasarkan artikelnya. Kalau untuk kata benda maskulin, dia itu di depannya punya artikel N. Kalau kata benda feminin itulah, bisa kita bandingkan dengan bahasa Inggris itu the, tapi bedanya bahasa Inggris the dipakai untuk semua, sedangkan kalau bahasa Spanyol itu harus dibedakan antara maskulin dan feminin. Saya kasih contoh kata benda maskulin: el libro, el coche, el radio. Yang feminin: la mesa, la moto, la radio. Jadi guys, mesti hati-hati karena di sini ada el radio sama la radio. Itu dia beda artikel, artinya juga beda. Kalau yang maskulin el radio itu artinya radius. Kalau yang feminin la radio itu artinya radio yang kita dengarkan. Oke. Mungkin ada pertanyaan ataupun komentar, silahkan tulis di bawah, nanti saya akan jawab. Dan kita lanjut ke kata sifat. Kata sifat itu dalam bahasa Spanyol diistilahkan adjetivo. Itu kata sifat itu akan mengikuti gender dari kata benda. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong mengenai el coche, otomatis itu harus el coche pequeño, mobil kecil. Kalau kita mau ngomong yang feminin, la moto pequeña. Jadi dia harus mengikuti sesuai dengan gender dari kata benda. Kalau grande itu artinya besar, itu dia netral. Jadi kalau kita mau bilang el coche grande, itu el coche artinya mobil, la moto artinya motor, la moto grande. Jadi sama aja. Kalau kita mau bilang mobil baru, el coche nuevo. Kalau kita mau bilang motor baru, la moto nueva. Jadi yang berbeda dalam hal ini belakangnya dia berakhiran o, a, yang membedakan dari gender dari kata bendanya. Oke, sekarang kita lanjut. Itu mengenai kata pertanyaan, itu dalam bahasa Inggris dibilang interrogatif, bahasa Spanyol interrogativo. Jadi contoh yang ada di atas, kita buat sebuah kalimat yang sangat simple, sederhana. Contoh, el libro es nuevo. Apa sih artinya? El libro artinya buku. Es itu to be, kata bantu yang asalnya dari ser. Nanti ke depan saya akan jelaskan mengenai perbedaan ser dan estar. Jadi el libro es nuevo itu artinya buku baru. Yang di bawah, la mesa es pequeña artinya meja kecil. Oke, meja adalah kecil. Lalu diterjemahkan per kata. Tapi kalau kita terjemahkan ya simpel aja, buku baru, meja kecil. Jadi kalau kita mau membuat pertanyaan itu kita harus membaliknya.
es el libro nuevo ataupun es nuevo el libro, yang manapun boleh dipakai. Itu mau pakai es el libro nuevo o es nuevo el libro. Kalau la mesa es pequeña, itu es la mesa pequeña o es pequeña la mesa, itu juga boleh. Nanti kalau kita mau menjawab tidak, misalnya oke, saya kasih contoh pertanyaan itu dijawab ya dan tidak, yaitu dalam bahasa Spanyol dibilang sí, tidak itu dibilang no. Jadi el libro es nuevo, es el libro nuevo. Kalau kita menjawab sí, el libro es nuevo. Kalau kita menjawab no, jadi jawab no, el libro no es nuevo. Jadi no itu ditaruh di depan to be atau kata bantu F-nya. La mesa es pequeña. ¿Es la mesa pequeña? No. Kita bilang la mesa no es pequeña. Jadi seperti itu. Oke, guys. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar. Jangan ragu-ragu. Kalau guys ketemu mungkin ada kata yang dalam bahasa Spanyol di jalanan, mungkin bisa mengajukan pertanyaan ke saya. Oke. Untuk pelajaran mengenai kata benda dan kata sifat itu saya rasa udah clear. Jadi nanti kita lanjut ke pelajaran yang lain. Kalau ada pertanyaan jangan lupa kirim pesan ataupun tulis komentar di bawah. Oke guys, terima kasih banyak telah menonton video saya. Pues chicos, mil gracias por mi video. Nos vemos en el próximo video o la próxima lección. Adiós, hasta pronto.